Expo 2020 Dubai merupakan salah satu acara dunia terbesar yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dan diikuti oleh 192 negara yang berpartisipasi termasuk Indonesia. Pertama, sejak dunia dilanda pandemi COVID-19, Expo 2020 Dubai digelar selama 182 hari sejak 1 Oktober 2021 hingga 31 Maret 2022. Partisipasi Indonesia dalam gelaran Expo 2020 Dubai membuka banyak kesempatan untuk meningkatkan pencapaian Indonesia pada 3 hal utama, yakni perdagangan, investasi, dan juga pariwisata. Pavilion Indonesia di Expo 2020 Dubai menghadirkan aneka acara tematik mulai dari forum bisnis, one-on-one meeting, business matching, dan juga berbagai pertunjukan budaya hingga pameran produk lokal yang siap ekspor dari UMKM. Lalu bagaimana pencapaian sekaligus target Pavilion Indonesia di Expo 2020 Dubai sejauh ini? Itulah yang akan menjadi topik Indonesia Forward kali ini bersama saya, Diana Dwika. Iya, dan sudah hadir bersama saya di studio Bapak Didi Sumedi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pak Didi, apa kabar Pak? Saya izin yuk buka. Boleh, silakan. Kita semuanya juga sudah melakukan antigen ya Pak ya, dan selalu menjaga prokes di sini dengan menjaga jarak juga. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita. Ini hal yang menarik sekali untuk diperbincangkan begitu. Kalau beberapa tahun lalu kita selalu terkungkung begitu ya Pak dengan pandemi dan akhirnya Expo 2020 Dubai berhasil dilakukan meskipun agak mundur sedikit dilakukan di Oktober 2021 sampai Maret 2022 begitu. Nah Pak, saya ingin menanyakan mengapa Indonesia merasa penting untuk mengikuti kegiatan ini? Ya, ini sebuah yang paling dasar adalah ini sebuah event dunia ya. Iya. World Expo namanya yang diselenggarakan tidak setahun sekali, karena 5 tahun sekali. Dan ini merupakan gelaran yang besar sekali, baik dari sisi penyelenggaraan maupun saya kira dampaknya nanti. Sehingga kita merasa perlulah untuk tampil juga di dalam event ini, untuk memanfaatkan event ini sebagai mempromosikan diri kita ya, terutama nation branding kita, yang kita dari setiap World Expo kita selalu ikut, alhamdulillah. Seberapa aktif Indonesia Pak dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berlangsung 5 tahun sekali ini? Kalau dilihat dari sejarah keikutsertaan dalam World Expo-nya, kita itu sudah cukup lama ya, dari tahun 70-an. Tapi mulai terkristalisasi saya kira mulai tahun 90-an ya, dan itu diselenggarakan 5 tahun sekali, dan kita hampir berpartisipasi dalam setiap World Expo 5 tahunan ini, dari mulai yang saya ingat saya dari Milan Expo, Shanghai Expo, terus Osaka Expo, dan di Dubai Expo Dubai ini. Kali ini ya, Insya Allah juga kita akan ikut di Osaka Expo tahun 2025. Wah, udah dipersiapkan ini untuk menuju 2025. Karena memang perlu persiapan yang matang. Iya. Nah, kalau begitu sejauh ini kan berlangsung kurang lebih 6 bulan ya Pak untuk Expo-nya. Ini sudah tengah semester begitu, 3 bulan pertama sejauh ini pencapaiannya bagaimana Pak Didi? Alhamdulillah dari sisi pengunjung dulu kita lihat, kita sudah mencapai hampir 700.000 pengunjung. Wow, artinya sudah mendekati 10% dari total kunjungan visitors ke Expo. Di 3 bulan pertama sekitar 9,5 juta pengunjung. Target kita pokoknya ya mudah-mudahan bisa 10% dari total pengunjung Expo hadir di pavilion kita. Nah, capaian kita banyak sebetulnya dari mulai tadi yang Mbak Diana sampaikan, kita melalui one-on-one meeting, business matching, terus juga gelaran budaya. Kita ada beberapa yang sudah kita lakukan, dan itu alhamdulillah membawa hasil. Tapi yang paling inti lagi sebetulnya dari keikutsertaan kita di dalam World Expo ini adalah scaling up nation branding kita, terus memantapkan diri bahwa Indonesia ada di negara yang sudah ya menuju mapan, apalagi kita keikutsertaan kita
keanggotaan kita di G20 semakin diperkuat dengan keikutsertaan kita di World Expo ini. Tapi dalam kegiatan ini yang menjadi objektifnya pastinya bukan cuma soal investasi ya Pak Betul. ya? Apalagi Pak? Perdagangan, Oke. investasi, pariwisata. Oke. Ini dan tentu hal-hal yang lain yang menjadi bagian dari itu semua, misalnya teknologinya, ada UMKM-nya kita tidak lupakan juga, dan lain-lain hal yang terkait dengan pembangunan budaya Indonesia ya. Nah, saya bicara budaya itu bukan tidak hanya seni gitu ya. Iya. Jadi budaya itu perkembangan dari kemajuan sebuah bangsa, dalam hal ini Indonesia. Jadi ini yang tergambar di dalam penampilan kita di World Expo Dubai ini. Kalau tadi sempat disampaikan bahwa salah satu objektifnya adalah investasi begitu. Nah, ini Ya. capaiannya sendiri bagaimana Pak? Nah ini kebetulan event World Expo ini juga diperkuat dengan kunjungan Bapak Presiden Iya. ke UAE, sehingga ini menambah penampilan kita, keikutsertaan kita di World Expo Dubai ini, sehingga ya dari sisi tujuan kita untuk menggalang terus perdagangan, investasi dan pariwisata semakin kuat. Nah, contohnya kalau di bidang investasi barangkali kalau boleh saya lihat Silakan. beberapa datanya, Mbak, Iya. yang saya ini aja ya, kira-kira ini ada kontribusi sekitar contoh keikutsertaan dari UAE sendiri ada niatan untuk ikut serta dalam misalnya investasi di industri gula misalnya. Terus juga Pembangunan pabrik gula yang terintegrasi ya Pak ya? betul, persis. Itu beberapa miliar US dollar. Terus Iya. juga ada join misalnya port Indonesia antara Dubai Port dengan yang sudah ditandatangani MOU-nya dengan Indonesian Investment Authority. Itu sekitar 7,5 miliar US dollar. Jadi luar biasa. Insya Allah kita ke depan dari Dubai Expo ini, keikutsertaan kita membawa dampak yang positif sekali. Ini padahal situasinya sekarang sedang pandemi loh Pak. Artinya ini memang adalah masa yang sulit gitu ya Betul. untuk dunia, termasuk dari sisi perdagangan dan juga investasi begitu, apalagi wisata begitu. Nah, sejauh ini strategi yang sudah dilakukan seperti apa supaya target-target itu bisa tercapai? Ada semacam hikmah di balik situasi COVID ini. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya adalah kita dengan melalui komunikasi yang lebih intensif lagi melalui online communication. Apakah itu melalui aplikasi tersendiri, ini banyak dilakukan, akhirnya sebetulnya juga tidak kalah pada saat kita sebelum pra-COVID ya. Oke. Contohnya dalam periode yang sama kami melaksanakan gelaran Trade Expo Indonesia misalnya. Itu back to back hampir waktunya dengan Dubai Expo. Dan memang dikoneksi nih antara Trade Expo Indonesia dengan Dubai World Expo Pavilion Indonesia ya. Kita dapat menghasilkan 6,06 miliar US dollar dari Trade Expo padahal virtual. Iya. Tidak ada offline. Jadi semua dilaksanakan dalam pameran virtual, semua dilakukan melalui e-katalog, dan itu alhamdulillah membawa lumayan lah dibanding kalau kita tidak melakukan itu sama sekali. Dan bahkan itu bisa melampaui kalau kita melakukan pameran dagang melalui offline misalnya, melalui pameran biasa, produknya ada tersebar dan ya kira-kira itulah strategi-strategi yang kita lakukan, memanfaatkan teknologi yang ada. Memanfaatkan teknologi yang ada dan hasilnya luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini Pak, kalau kita melihat kemarin saya sempat membaca bahwa Pavilion Indonesia ini interiornya juga dibikin semenarik mungkin begitu dengan menerapkan konsep past,
present and future. Itu mungkin Ya, bisa dijelaskan betul. seperti apa? Jadi, Mungkin bisa untuk menggambarkan kepada pemirsa kita yang nggak bisa ke sana gitu ya. persis. Jadi di dalam pavilion Indonesia itu kita punya konsep perjalanan waktu Indonesia Perjalanan waktu Indonesia, dari oke. mulai bahkan sebelum kemerdekaan ya, Oke. sampai future. Jadi kita bagi menjadi 3 zona di dalam pavilion. Ada zona yesterday namanya. Oh, yesterday. Yesterday, oke. ada zona today dan ada zona future. Di zona yesterday kita utamakan bagaimana perkembangan Indonesia berinteraksi dengan dunia internasional. Itu sudah terjadi dengan melalui perdagangan. Contohnya dalam hal ini kita gambarkan di zona yesterday adalah perdagangan rempah-rempah kita Oke. yang luar biasa, di mana bangsa Indonesia belum ada nama Indonesia barangkali pada Iya. saat tahun sebelum 45, tapi bangsa Indonesia kan sudah ada. Iya. Itu sudah melakukan interaksi yang luar biasa dengan dunia internasional, dari Eropa, pedagang Indo-China, dari Arab dan India, sudah terjadi. Ya, itu perjalanan yang cukup panjang, itu kita gambarkan lah kira-kira di dalam zona yesterday tadi. Nah, di zona kedua, di pertengahan, ada zona today namanya. Zona today. Zona oke. today itu menggambarkan bagaimana Indonesia Saat ini. Yang kita tampilkan kemajuan teknologinya, kemajuan industrinya, terus alam seperti Indonesia itu seperti apa. Nah, ini tergambarkan dengan cukup komprehensif lah, mewakili miniatur Indonesia saat ini. Dan di zona future-nya, Future, oke. kita menampilkan Indonesia ke depan. Indonesia kira-kira di visi 2045 seperti apa? 2045, oke. Iya, 2045. Di sana misalnya kita salah satunya yang kita sampaikan di dalam zona future itu ada ibu kota negara misalnya. Ke depan kita punya seperti ini. Terus bagaimana ke depan kita gambarkan secara pertumbuhan ekonomi sampai 2045 seperti apa, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan futuristik Indonesia. Seperti Yang itu. artinya bisa memberikan pemahaman kepada Betul. dunia luar bahwa Indonesia ini merupakan negara yang tepat untuk berinvestasi, Betul. begitu ya Pak ya? Dan tidak itu ya, yang penting Indonesia memberikan opportunity bagi dunia luar Indonesia, artinya global, bahwa bekerja sama dengan Indonesia akan mempunyai keuntungan. Akan menguntungkan. Iya, menguntungkan bagi Baik, semua. kita akan mengulas lebih jauh lagi tentang Baik. Pavilion Indonesia Pak di Expo 2020 Dubai Baik. sesaat lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih mengulas tentang Expo 2020 Dubai dan masih bersama dengan narasumber kita Bapak Didi Sumedi, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kita melanjutkan perbincangan kita ya Pak ya. Tadi menarik sekali Bapak sudah menjelaskan seperti apa sih Pavilion Indonesia di sana begitu. Nah, kemudian ini kan tadi juga untuk kegiatannya ada kegiatan business matching, kemudian ada one-on-one meeting. Ini seperti apa Pak kegiatan ini dilangsungkan? Nah, ini kegiatan-kegiatan tersebut kita langsungkan di sebuah lounge yang ada di Pavilion Indonesia. Nah, itu secara bergantian kita baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya, kementerian-kementerian dan lembaga lainnya. Nah, mereka diberikan kesempatan waktu untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan sektor-sektor tertentu yang perlu disebarluaskan ke dunia. Oke. Dan dalam kesempatan itu juga dimungkinkan untuk misalnya dilakukan business matching atau one-on-one meeting
dan hal-hal lain yang terkait dengan investasi, perdagangan dan pariwisata. Oke. Tapi kira-kira topik yang paling diminati oleh para pengunjung apa nih Pak sejauh ini? Hampir semua. Hampir semuanya. Hampir semua. Oke. Tapi kalau dari sisi misalnya pariwisata barangkali sudah quote and quote terpuaskan melihat pavilion karena kita banyak menginformasikan mengenai kekuatan tourism di Indonesia, mulai dari Ten Bali dan beberapa hal yang terkait dengan kulinerinya dan wah luar biasa. Yeah. Nah untuk perdagangan itu bahkan kita membawa beberapa UMKM. Ya, dalam kesempatan itu kita berhasil membawa beberapa puluh produk yang kita coba tawarkan dan ini hanya sebagai gambaran saja sebetulnya bahwa kita banyak UMKM yang sudah mempunyai standar internasional untuk bisa dikonsumsi oleh atau digunakan oleh masyarakat dunia. Hal yang kecil sampai pada UKM tingkat misalnya pesantren. Ada yang kami bawa pesantren dan itu alhamdulillah bisa akhirnya menemukan buyers internasional begitu ya Pak, luar biasa. Wow, oke. Dan juga pasti nilainya ini cukup mencengangkan ya. Untuk ukuran UKM tentu saja lumayan. Kalau boleh saya cek, itu ada sekitar 119 juta lah ya untuk penjualan UKM. Wah, luar biasa. Itu lumayan dalam satu kesempatan pertemuan seperti itu untuk ukuran UKM yang bahkan mungkin itu kan kalau ini kebetulan pesantrennya ini sebuah kesempatan yang luar biasa bagi mereka yang biasanya tidak berbisnis tapi terus berbisnis, terus dapat order. Dan ini tentunya ke depan akan dapat repeat ordernya Mbak. Nah, ini kan sebuah kesempatan yang bisa dilakukan ke depan terus. Lantas Pak, di sini kan juga dilakukan pameran tentang Good Design Indonesia. Bisa dijelaskan Good Design Indonesia itu apa dan kenapa penting untuk dipamerkan di sana, Pak? Good Design Indonesia adalah sebuah event di Indonesia sendiri, bukan event kegiatan untuk mencari talent-talent produk Indonesia yang dari sisi inovasinya maju, dari sisi fungsi dan manfaatnya adalah pada top priority level yang bagus gitu. Artinya kalau dia sudah bisa diekspor akan diterima di masyarakat masyarakat internasional dengan baik. Nah ini adalah program Kementerian Perdagangan untuk mencari tadi produk-produk unggulan. Dari sisi inovasinya, dari sisi pemanfaatan, teknologi, dan ada terobosan-terobosan biasanya. Ini mulai dari peralatan dapur sampai pada untuk keperluan sehari-hari itu ada. Lantas kalau respon pengunjung di sana Pak untuk Good Design Indonesia sendiri bagaimana? Justru itu, jadi responnya sangat antusias mereka karena memang tidak dijual. Tidak dijual. Jadi kami hanya memamerkan inilah Good Design Indonesia yang sudah melalui penilaian cukup ketat dari kami punya tim seleksinya sehingga Good Design ini bahkan beberapa produk berhasil memenangi award internasional seperti di Jepang. Ada dari total yang ada 400-an Good Design, 6 memenangkan GMAC Award namanya. Itu ya produk Good Design yang dibawa ke ranah event award internasional. Nah ini produk-produk tidak semua kita bisa bawa karena memang keterbatasan spasinya di pavilion. Itu cukup mendapat respon antusias yang baik dari para pengunjung. Baik Pak, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, masih dengan narasumber kita Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Didi Sumedi. Kita melanjutkan perbincangan tentang Expo 2020 Dubai, Pak. Menarik sekali tadi sudah diceritakan apa saja hasil pencapaiannya, tapi saya masih penasaran nih, Pak. Kira-kira kalau profil pengunjung di Pavilion Indonesia itu seperti apa, Pak? Profil pengunjung ini sangat variatif ya, karena ini memang gelaran yang sifatnya open for public ya, jadi tidak spesifikasi khusus. Mulai kalau yang saya amati ada mulai dari anak sekolah, liburan, orang berlibur, dan tentu bisnis people. Jadi campur-campur, dan kita sepertinya tidak menyangka ya kalau misalnya ada orang yang sedang melancong ke Expo Dubai itu ternyata bisnismen misalnya. Sedang berlibur. Nah, itu bisa saja. Jadi kita antisipasi untuk hal-hal seperti itu karena kejadian itu kalau di Indonesia sendiri sangat sering terjadi. Awalnya hanya melancong sebagai wisatawan, ternyata melakukan bisnis juga akhirnya, membeli atau bahkan akhirnya berinvestasi. Jadi ini opportunity yang luar biasa bagi kita untuk bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada dunia internasional. Iya, nah artinya bahwa kesepakatan dagang pastinya sudah banyak tercapai dong ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah kita walaupun ini adalah bukan pameran produk, tapi tetap bisa kita laksanakan hal-hal yang terkait bisa menghasilkan perdagangannya. 3 bulan pertama nih Pak, bagaimana Pak kesepakatan dagangnya sudah dibukukan begitu? Misalnya kita dapatkan tadi seperti contoh yang pesantren dan ada beberapa UKM lain yang sebetulnya yang kita mereka berhasil untuk menemukan buyernya ya. Dan ini potensi untuk repeat order ke depan saya kira sangat besar. Dan beberapa ini yang penting lagi ya, sebetulnya Indonesia dan UAE sendiri sedang dalam persiapan untuk mencapai kesepakatan dagang. Ini penting nih. Dengan hadirnya Indonesia di pavilion di Expo Dubai dan juga alhamdulillah kehadiran Bapak Presiden di dalam event itu akan memberikan penguatan bahwa kita sangat serius untuk menjalin kerjasama dagang dengan UAE. Dan itu sudah diinisiasi pertama di bulan September yang lalu di Indonesia, di Bogor. Dan itu sudah dilakukan beberapa pertemuan lanjutannya. Dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan kesepakatan dagang bisa diselesaikan sehingga tahun 2023 kesepakatan dagang yang tertulis dalam insya Allah kita akan melakukan Uni Emirat Arab Indonesia CEPA. Jadi ini kesepakatan ekonomi komprehensif agreement ya yang kita bisa manfaatkan ke depan untuk menjalin satu perdagangan dengan UAE sendiri dan tentu dengan negara sekitar UAE. Itu kalau kita bicara Gulf countries saja sudah lumayan nih. Uni Emirat Arab bisa kita jadikan sebagai hub untuk menembus pasar Timur Tengah lainnya. Iya, apalagi waktu itu Presiden juga sempat menyampaikan bahwa Indonesia ini adalah land of diversity begitu ya Pak ya. Sangat potensial untuk perdagangan, untuk investasi, wisatanya begitu ya, dan juga produk-produk alamnya begitu. Nah, ini kan kalau saya melihat perhiasannya juga pastinya menarik ya Pak ya, untuk pasar-pasar Timur Tengah. Sejauh ini apakah memang juga sudah ada kesepakatan dagang di sana Pak? Itu alhamdulillah kita pada saat di dalam event World Expo ini kita sekaligus juga melakukan misi dagang ke UAE. Tapi saya kira UAE ini kalau menyerap ini karena ternyata kita dapat kesepakatan dagang untuk kontrak jangka 1 tahun itu lumayan mencapai 2,5 triliun. Wow, angka yang fantastik itu. Jadi luar biasa. Nah ini saya yakin tidak diserap oleh Uni Emirat Arab sendiri, tapi pasti ini akan tersebar ke negara sekitar Uni Emirat Arab. Jadi sepanjang pada 3 bulan pertama kami, kita juga sekaligus melakukan misi dagang di sana dan alhamdulillah kita punya
kontrak untuk jual beli perhiasan sebanyak 4 ton. 4 ton. 4 ton atau 4.000 kilogram. Pak, tapi dengan kalau nilai 2,5 triliun. 2,5 triliun. Pak, lantas kalau rempah-rempah Indonesia gimana, Pak? Kan Indonesia juga sangat kaya rempah-rempah dari zaman dulu. Indonesia terkenal dengan itu. Ini kira-kira upayanya apa nih, Pak, yang sudah dilakukan? Nah, ini sudah diawali yang tadi saya sampaikan di zona pertama. Kita mulai berinteraksi dengan dunia luar bangsa Indonesia dengan melalui perdagangan rempah-rempah. Iya. Nah, pada kesempatan di World Expo ini adalah kita ingin mempromosikan program nasional kita untuk mempromosikan rempah-rempah kita melalui Spice Up the World. Spice Up the World. Spice Up the World. Nah, ada di sana selain di zona yesterday kita menyampaikan informasi mengenai perdagangan rempah, kita menyediakan corner khusus mengenai spices kita. Mulai dari jenis rempah-rempah sampai pada produk makanan hasil olahan dari rempah-rempah tersebut, mulai dari rendang, soto dan macam-macam. Kita targetkan tahun 2024 sesuai dengan rencana pemerintah, kita ingin bisa menduniakan spices kita, spices kita di mancanegara. Nah, ini kesempatan kenapa di Dubai World Expo kita bawa, khususnya di Pavilion Indonesia. Karena ini miniatur dunia sebetulnya. Jadi kesempatan kita untuk tidak perlu cawe-cawe kemana-mana untuk promosi, cukup di situ datang semua. Dan hampir semua negara bisa melihat begitu ya apa saja potensi Indonesia begitu. Pak Didi Sumedi, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Semoga gelaran Expo 2020 Dubai ini benar-benar bisa memperkenalkan Indonesia, semakin menguatkan posisi Indonesia di mata dunia begitu ya Pak ya. Begitu harapan kita bersama pastinya. Semoga semakin banyak UMKM yang akhirnya bisa diekspor ke mancanegara Pak. Persis. Sehat selalu, semangat selalu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Didi Sumedi, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ya, dan demikian Indonesia Forward kali ini. Saya Diana Dwiqa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.